Sekarang kita beralih pada soal berikutnya. Bila terjadi apomiksis pada tumbuhan Anthophyta, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel berikut yang menghasilkan embrio haploid adalah 1 sinergit, 2 antipoda, 3 pendamping, 4 telur. Nah, sebelum saya memberikan jawaban yang tepat, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan apomiksis dan apa yang dimaksud dengan Anthophyta? Ayo, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan apomiksis dan Anthophyta? Kita mulai dulu dengan apomiksis. Apomiksis itu adalah reproduksi aseksual atau reproduksi yang tidak melalui suatu perkawinan, berarti tidak mengalami fertilisasi ya, di mana individu baru muncul dari biji. Nah, tapi bagian biji mana yang bisa mengalami apomiksis? Nah, kalau misalnya saya gambarkan, ceritanya ini adalah bakal biji. Di bakal biji ini ada 8 inti betina ya. 3 di atas adalah antipoda, inti kandung lembaga, ovum, dan sinergit. Mana sih yang termasuk ke dalam embrio? Ini. Yang 2 ini termasuk ke dalam embrio, karena nanti akan dibuahi oleh inti jantan. Tapi kalau antipoda dan sinergit ini tidak akan dibuahi oleh sel sperma, sehingga kedua sel ini juga bisa berkembang melalui peristiwa yang namanya apomiksis. Nah, kalau melihat dari kromosomnya, karena ini merupakan sel gamet, maka mereka semua memiliki kromosom yang haploid, kecuali nanti yang berkembang menjadi embrio. IKL dan ovum ini N, tapi setelah bertemu sperma akan menjadi 2N. Nah, jadi yang akan menghasilkan embrio haploid adalah sinergit, antipoda, dan pendamping. Loh, Kak, kok nggak ada pendamping di gambar ini? Nah, pendamping itu sama dengan sinergit, maksudnya adalah pendamping ovum. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3 atau A. Nah, kenapa nih Anthophytanya saya bulatkan? Karena yang namanya apomiksis itu hanya bisa terjadi pada tumbuhan berbunga atau pada tumbuhan Anthophyta. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah-mudahan paham ya tentang apomiksis ini. Kita ketemu lagi pada soal berikutnya.